Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, Bapak Ibu hadirin jamaah kajian berbuka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari bersama-sama di sore yang berbahagia ini menjelang berbuka, kita bersama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan, sehingga dengannya alhamdulillah insyaallah hari ini adalah hari ke-25 kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang sudah kita kerjakan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh di sisinya. Amin. Salawat ma'asalam mari pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau ila yaumil qiyamah. Ikhwani fiddin, azakumullah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu sedikit. Saya ditelepon oleh Mas Andi tadi jam 4:04. Hujan deras ini tidak nutut rasanya gitu. Tapi tidak apa-apa ya. Antum semua sudah mendapatkan pahala dari niat hadir di majelis ilmu. Ikhwani fillah azakumullah, tema kajian kita di sore yang berbahagia ini adalah berkaitan dengan keutamaan para sahabat Rasulullah. Sengaja tema ini kami angkat karena kita berada di penghujung bulan Ramadan, supaya semangat di dalam menjalankan agama ini ya, meskipun nanti Ramadan sudah kita lewati, tetap punya semangat seperti para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan keutamaan para sahabat, terlebih dahulu kita definisikan makna sahabat. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam kitab sahihnya, ketika beliau memberikan definisi sahabat itu, waman sahiban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam aura'ahu minal muslimina fahuwa min ashabihi. Kata Imam Bukhari, siapa saja yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau melihat beliau dari kalangan orang-orang muslim, maka ia termasuk sahabat. Sehingga jamaah sekalian, catatan di sini, kalau dia bukan orang muslim, meskipun melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak disebut sebagai sahabat. Kemudian catatan yang kedua, meskipun dia itu seorang muslim, tetapi dia berimannya itu sesudah Nabi meninggal, maka dia juga tidak disebut sebagai sahabat. Ya. Kemudian disebutkan pula oleh Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah ta'ala
Definisi dari sahabat itu. As-sahabiyu malakiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam musliman summa mata alal Islam liyakhruja manirtada wa ma mata kafiron. Yang disebut dengan sahabat Nabi itu siapa yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Islam. Jadi ketemunya dengan Nabi itu posisinya dia sebagai seorang muslim. Kemudian mati dalam keadaan Islam. Maka kalau ada yang seperti ini, dia disebut sebagai sahabat. Nah, kalau demikian, dia ketemu dengan Nabi. Kemudian ketika Nabi masih ada, dia murtad, meninggal dalam keadaan murtad, ya berarti bukan termasuk sahabat. Nah, atau Nabi sudah meninggal pun kalau dia murtad, dia tidak termasuk sahabat. Nah, ini menjadi penting jemaah sekalian. Mengapa demikian? Karena sahabat itu orang yang spesial. Terdapat dalam satu hadis disebutkan bahwasannya sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad, nomor hadisnya 3418 dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau ceritakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala nadzara fi qulubil ibad. Itu melihat hati para hamba-hambanya. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendapati hatinya Rasulullah. Ternyata hatinya Rasul itu hati yang paling baik. Jadi beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan tidak tanpa alasan, tapi sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hati yang sangat baik. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada beliau risalah, yaitu syariat Islam. Kemudian sesudah itu, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Allah Subhanahu wa taala kemudian melihat hati hamba-hambanya. Ternyata didapati hatinya para sahabat. Mereka itu hati yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena baiknya hati itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan para sahabat itu sebagai orang yang membantu dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian, kita dengan para sahabat itu jauh. Ya. Kita jangan sampai kemudian mensejajarkan dengan para sahabat. Karena para sahabat itu hati-hati mereka itu memang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan dalil ini tadi, Bapak Ibu sekalian, kewajiban bagi kita adalah meneladani Rasulullah dan para sahabat di dalam menjalankan agama ini. Apa keutamaan mereka sehingga kita harus meneladani para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan oleh para ulama, sahabat itu adalah kaum yang diridhoi oleh Allah. Jadi tidak ada satu kaum yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang Allah ridho dan mereka pun ridho kepada Allah kecuali para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang terdahulu masuk Islam, yang pertama kali menyambut syariat yang dibawa oleh Rasulullah dari kalangan muhajirin dan ansor, serta orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka itu ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun ridho kepada mereka. Jelas jemaah sekalian. Jadi menjadi alasan bagi kita kenapa harus mengikuti para sahabat Rasul. Karena mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain para sahabat belum tentu. Kemudian yang kedua, keutamaan para sahabat. Mereka adalah
kaum yang memiliki pemahaman agama yang benar. Jadi pemahaman agama mereka itu benar. Mana dalil yang menyebutkan hal itu? Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Beliau ceritakan Rasulullah pernah memberikan satu nasihat, yang nasihat itu menggetarkan hati kami. Sampai mata kami itu meneteskan air mata. Maka para sahabat kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ini seperti nasihat perpisahan, berikan kami nasihat. Maka Rasul sampaikan, usikum bitaqwallah wasam'i wa ta'ah wa in abdun habasiyun. Rasul sampaikan, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar dan taat meskipun yang memimpin kalian itu seorang budak dari negeri Habasah. Lanjutnya hadis ini jamaah sekalian ada beberapa redaksi yang beda, tapi hampir sama maknanya. Fa innahu may ya'is minkum yara ikhtilafan katsira. Kalau kalian diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian akan mendapati banyaknya perselisihan. Apa kata Rasul? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al mahdiyyin adzu 'alaiha bin nawajid. Wajib bagi kalian untuk memegang sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin yang mereka itu mendapatkan petunjuk sesudah aku. Jelas jamaah sekalian. Berarti kita kalau beragama itu nek kepengen bener, ya harus meneladani sahabat Rasul. Bahkan ada riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abi Saibah di dalam kitab musannifnya, nomor hadisnya 32.417, Rasul sampaikan, kalian senantiasa akan berada di atas kebenaran selama di tengah-tengah kalian itu ada orang yang bertemu dengan aku dan bersahabat dengan aku. Maksudnya Rasul adalah para sahabat. Dan kalian akan senantiasa berada dalam kebaikan selama di tengah-tengah kalian ada orang yang pernah bertemu dengan orang yang pernah bertemu denganku dan bersahabat denganku. Maksudnya itu adalah tabi'ut tabi'in. Nah, artinya memang sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, mereka adalah manusia terbaik sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 generasi terbaik dari umat ini. Masih ada 5 menit jemaah sekalian. Yang ketiga, kenapa kita harus meneladani para sahabat dan apa keutamaan mereka? Sahabat Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan surga. Kita itu terasnya surga saja belum ada jaminan. Meskipun insya Allah tetap, karena sebagai seorang mukmin itu akan mendapatkan surganya Allah. Tapi kapan masuknya surga? Kalau sahabat sudah jelas. Mana riwayat yang menyebutkan hal itu? Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, nomor hadisnya 3680. Dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar itu di surga. Wa Umar fil jannah. Umar itu di surga. Wa Utsman fil jannah. Utsman itu di surga. Wa Ali fil jannah. Ali itu di surga. Sudah berapa jemaah sekalian? Sudah 4. Wa Tolha fil jannah. Tolha berarti 5. Wa Zubair fil jannah, 6 Zubair. Kemudian wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, 7. Kemudian wa Sa'dun fil jannah, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, 8 berarti. Wa Sa'idun fil jannah, iparnya Umar ibnul Khattab yang pernah ditempeling oleh sahabat Umar ibnul Khattab. Mereka di surga. Wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, dan Abu Ubaidah bin Jarrah itu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kiranya itu sudah menjadi alasan bagi kita. Mengapa ketika kita ini menjalankan agama diperlukan untuk meneladani para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir,
Kenapa kita harus memilih atau mengikuti para sahabat Rasulullah? Dan apa keutamaan mereka? Yang keempat, yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Para sahabat adalah kaum yang memiliki pribadi pilihan. Jadi memang beda dengan yang lain jemaah sekalian. Misalnya ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hijab, itu karena sahabat Rasul. Atau kalau kita melihat keutamaan para sahabat misalnya, Rasulullah itu di rumahnya banyak para wanita-wanita yang datang. Maksudnya sahabiah. Yang mereka itu bertanya, di situ ada istrinya Rasulullah, mereka bertanya, seneng. Ya. Guyon di rumahnya Rasul itu. Ya. Ketika mereka sedang bersendal gurau, tanya kepada Rasul berbagai macam hal, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ternyata salam adalah Umar. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Wanita-wanita yang berada di situ langsung lari masuk ke belakang hijab. Melihat perilakunya wanita tersebut, wanita-wanita tadi, Rasul tertawa. Ya. Maka Umar tanya, ya Rasulullah, sungguh indah tertawa Anda. Apa yang Anda tertawakan ya Rasul? Saya itu loh, heran dengan para wanita itu. Tadi mereka itu banyak bertanya, ngobrol ngarol ngidul, itu nyaman. Tapi ketika mendengar suaramu, mereka langsung masuk ke dalam. Maka Umar yang jadi marah, wahai para wanita, yang patut untuk disegani adalah Rasulullah SAW. Kenapa kalian ketika mendengar suaraku kalian langsung masuk? Para wanita itu jawab, karena kamu ini lebih kejam dibandingkan Rasulullah. Kamu ini kaku orangnya gitu. Nah, untuk menghibur itu apa kata Rasul? Umar, jangan kau salahkan para wanita itu. Kenapa? Karena setan saja itu lebih memilih melewati jalan yang lain daripada berpapasan denganmu. Setan itu loh jamaah sekalian. Lebih baik memilih jalan yang lain daripada ketemu dengan Umar ibnul Khattab. Loh, Masya Allah. Ini luar biasa jamaah sekalian. Atau contoh yang lain pribadi para sahabat-sahabat Rasulullah. Ada yang dikenal dengan seorang sahabat yang ijabatul doa. Siapa itu? Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau pernah menjadi seorang gubernur di Kufah. Kufah itu satu daerah yang berbatasan atau wilayah masih masuk wilayah Iran kalau sekarang. Apa kata Rasul? Daerah Najd itu daerah yang dipenuhi dengan kegoncangan. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Bahkan Dajjal laknatullah itu tidak akan keluar kecuali dari daerah sana, antara Irak dan Syria. Nah, saat ini kan orang yang hebat. Dia termasuk as-sabiqunal awwalun. Dia termasuk ahlul badr. Orang yang mengikuti Rasulullah itu sejak Islam ini disampaikan, diprotes oleh orang Kufah. Mereka membuat laporan kepada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab yang menuduh Sa'ad itu jelek ketika sholat. Maka kemudian Sa'ad menyampaikan, jika yang engkau sampaikan itu adalah dusta dan hanya cari muka, aku doakan 3 hal. Ya Allah, berikan kepadanya kefakiran ya Allah. Ya Allah, berikan kepadanya umur yang sangat panjang ya Allah. Dan hinakan dia ya Allah sebelum dia menemui ajal. Doanya saat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan belajar seperti ini, Ramadan yang tinggal 4 atau 5 hari lagi, kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kemudahan untuk senantiasa berpegang teguh kepada agama ini. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan agak cepat sedikit. Ya, ini sudah maghrib ya. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah dan pelajaran. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.